Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2136 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 12 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, artinya saudara beriman kepada Tuhan Yesus. Dengar baik, saudara ada di jalan yang benar, amin, yang menuju hidup yang kekal. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6 berkata begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agama-agama seberang mereka mengakui bahwa Yesus itu berasal dari surga dan dia sudah naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan bahwa benar Yesus berasal dari surga, dan waktu dia datang ke dunia, dia mewartakan jalan menuju hidup yang kekal, menuju surga, hanya melalui Yesus. Amin. Tidak ada jalan lain menuju surga, hanya satu-satunya jalan, hanya melalui iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berkata, banyak jalan menuju Roma. Mereka memberikan satu istilah bahwa banyak jalan menuju surga. Sama seperti istilah orang, banyak jalan menuju Roma. Bisa lewat utara, selatan, timur, barat, dan lain sebagainya. Saya mau bilang itu betul, banyak jalan menuju Roma tapi tidak menuju surga. Hanya satu-satunya jalan menuju surga, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali pemikiran-pemikiran sesat seperti yang berkembang beberapa waktu yang lalu tentang Kristen progresif yang memberikan tawanan bahwa keselamatan itu bukan hanya melalui Yesus. Ada jalan-jalan lain kalau kita berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu penyesatan. Itu penafsiran Kristen yang sangat-sangat bodoh, konyol, dan goblok. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi di akhir zaman. Banyak penyesat-penyesat hanya karena ingin populer, supaya followersnya banyak, memberikan statement-statement yang tidak alkitabiah. Saudara coba bayangkan, kalau pemikiran Kristen progresif ini berkembang, saya yakin nasib kekristenan di Indonesia akan sama persis dengan apa yang terjadi di Eropa. Gereja-gereja akan kosong. Saudara,
Kalau ini tidak langsung dipatahkan, dijelaskan oleh gembala kepada jemaat-jemaatnya, mereka menelan, menangkap mentah-mentah pemikiran sesat dari Brian Siawarta itu, saudara. Maka satu persatu gereja akan sama nasibnya dengan gereja-gereja yang ada di Eropa. Kosong. Karena pemikiran-pemikiran yang bodoh yang disebarkan oleh penyesat. Perhatikan, hanya satu jalan menuju sorga, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita posisi sekarang sedang mengikuti jalannya Tuhan Yesus, itu berarti kita sudah berada di jalan yang benar, yang menuju hidup yang kekal. Amin. Jalan yang menuntun kita pada kebenaran, yang menuju keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara tetap ada di jalan itu. Amin. Saudara, saya mengumpamakan sama seperti satu rel yang menuju surga. Hanya itu satu-satunya rel yang menuju hidup yang kekal. Tidak ada jalan yang lain. Kalau saudara mau berusaha, berupaya untuk pindah jalur, saudara akan ambruk, saudara. Saudara akan celaka, saudara akan binasa. Ikut saja relnya Tuhan. Amin. Yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jangan pernah ada niat dalam hati saudara untuk meninggalkan iman saudara. Ibrani 10 ayat 35 berkata begini, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berniat melepaskan iman saudara, karena besar upahnya yang sudah menanti kita. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melepaskan iman kita, maka kita akan binasa. Kita akan masuk neraka, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita ikut Tuhan banyak tantangan. Mungkin saudara berpikir kalau saudara jadi Kristen, maka masalah-masalahmu akan terlepas, hutang-hutangmu akan lunas, dan lain sebagainya, saudara. Saudara, ketika kita mengambil satu keputusan untuk berjalan mengikut Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak tekanan di sana, ada banyak penderitaan. Karena mengikut Tuhan itu kan pikul salib, harus rela menderita. Nah, saudara, ada banyak orang di luar sana tidak mau menderita, ini masalahnya. Makanya mereka selalu ada atau senang mendengar khotbah-khotbah tentang kesuksesan, karena mereka tidak mau pikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang karena sudah terlalu lama susah hidup menderita, akhirnya apa saudara? Mendapat tawaran, mereka melihat wah tawaran ini sangat menggiurkan, bagaimana supaya saya dapat bantuan ini dan itu. Akhirnya apa saudara? Murtad, meninggalkan Tuhan. Karena apa? Hal-hal duniawi. Ini yang menjadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang mungkin saudara kelihatannya sukses, kelihatannya baik-baik saja, tetapi tidak nanti dalam kehidupan yang kekal berikutnya, di mana saudara hanya ada dua pilihan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Sementara mereka yang murtad, meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman mereka hanya karena dunia, mereka juga akan hidup kekal, tetapi di dalam neraka yang kekal, sebagai hukuman orang-orang yang berkhianat kepada Kristus. Orang-orang yang meninggalkan iman, mereka dihukum kekal selamanya di api neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang mengikut Tuhan banyak sekali pergumulan.
kita harus menderita. Mulai ada penganiayaan-penganiayaan yang membuat batin kita bergejolak dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan itu memang betul-betul kita harus siap lahir dan batin, jasmani dan rohani. Kita harus siap. Ada banyak orang, saudara, mundur ketika iman mereka diuji. Diujinya melalui apa? Melalui penderitaan, melalui pergumulan, melalui persoalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami hal itu, jangan murtad, jangan meninggalkan Tuhan. Tetap setia ikut Tuhan. Amin. Haleluya. Memang saudara, jalan Tuhan itu kan sempit. Kita tidak bisa bawa apa-apa karena jalannya sangat-sangat sempit. Bawa badan saja mungkin sesak. Kita tidak sempat lagi membawa harta dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang waktu dia mati terus bakar uang, bikin bangunan seperti hotel, seperti rumah villa, dan ada kendaraan-kendaraan, bakar uang dan sebagainya. Kalau kita tanya kepada mereka yang melakukan itu, buat apa itu semua? Mereka berkata, orang yang sudah meninggal itu butuh suntikan dana supaya nanti mereka yang sudah meninggal menerima apa yang mereka keluarga persembahkan melalui bangunan yang dibakar, yang uang-uangan dibakar dan lain sebagainya. Katanya orang yang meninggal itu akan terima nanti di dalam kehidupan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jalan Tuhan itu sangat sempit. Kita tidak bisa membawa apa-apa. Mungkin saudara punya segalanya, punya harta yang berlimpah, tapi kalau saudara mati, saudara tidak bawa apa-apa. Saudara mungkin punya kendaraan yang sangat mahal, punya villa sertifikat, saudara mungkin bertumpuk-tumpuk, tapi kalau saudara mati, saudara tidak bawa itu semua. Sedangkan bawa diri kita saja sudah sangat-sangat sulit karena jalannya sempit. Bagaimana kita membawa koper yang isinya emas, sertifikat dan lain sebagainya? Tidak bisa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari jalan yang sempit itu apa sih? Supaya kita melepas semua yang kita punya selama ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang jalan Tuhan itu sempit, sesak, supaya apa? Kita tidak sibuk mengejar dunia. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita yang berdosa, kita yang hidup cemar, kita dibenarkan oleh darah Kristus. Haleluya. Saudara perhatikan, konsep kita dibenarkan itu bukan berarti kita sudah hidup salah, kita sudah selingkuh, tapi kita minta supaya Tuhan membenarkan apa yang kita lakukan. Kita sudah korupsi, lalu kita ditangkap, terus kita berdoa, Tuhan bela perkara saya, tolong benarkan saya. Tidak seperti itu. Konsep kita dibenarkan, saya kasih contoh sederhana. Misalnya saudara punya anak atau saudara punya cucu, saudara tanya kepada dia yang masih balita, 1 tambah 1 berapa? Terus dia jawab ngawur, dia jawab 3, tapi kita semua tepuk tangan. Ore, pinter-pinter. Bukan seperti itu. Kita harus memberikan dia pemahaman yang benar. 1 tambah 1 itu bukan 3. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Itu konsep kita dibenarkan. Kita yang tadinya salah dalam penyebutan jumlah tadi, kita kemudian diajar supaya kita mendapat jawaban yang benar, pemahaman yang benar, pengertian yang benar, hidup yang benar.
Saudara yang dikasihi Tuhan, itu konsep kita dibenarkan. Bukan berarti kita salah, kita dosa, lalu kita dibenarkan. Jadi Tuhan memberikan kita pemahaman, pengertian yang benar dulu, baru kita dibenarkan. Amin. Jadi 1 tambah 1 bukan 3, tetapi 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang salah sudah diajar, ini loh yang benar, baru kita dibenarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 10 ayat 10 berkata begini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dibenarkan karena kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Bukan hanya dalam hati, Tuhan mau juga kita ada pengakuan dari mulut kita. Artinya apa? Kita harus mendeklarasikan bahwa kita orang percaya. Amin. Baru kita akan mendapatkan kita diselamatkan. Haleluya. Dulu kita orang berdosa. Jalan kita tidak jelas, menuju antah berantah, menuju neraka. Bersyukur sekarang saudara dan saya, kita boleh mengenal Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal itu. Kita yang berdosa, kita kemudian mengerti firman Tuhan, kita yang hidupnya salah, penuh dengan dosa, kita mulai hidup benar di dalam Tuhan. Tuhan mengajarkan kita supaya kita hidup dalam kebenaran, sehingga kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, karena kita percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap di jalan yang benar? Karena ada banyak orang, tadinya hidupnya sudah benar, tadinya dia sudah ada di relnya Tuhan, tetapi di tengah jalan dia mulai keluar rel, dia mulai berjalan sendiri. Akhirnya apa? Sudah tersesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita tetap di jalan yang benar? Yang pertama, saudara harus tetap kuat pikul salib. Saudara, kalau saudara ikut Tuhan lalu saudara ada dalam tekanan, ada di dalam pergumulan, keluarga-keluarga saudara tidak mengakui saudara, menolak saudara, itu salib yang harus saudara pikul. Itu menandakan saudara ada di jalan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya pesan yang pertama, supaya kita tetap ada di jalan Tuhan, kita harus kuat pikul salib. Saudara, ada banyak orang gak tahan, gak kuat, menderita, akhirnya meninggalkan Tuhan, hanya karena ingin hidup bahagia yang sementara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus kuat pikul salib. Amin. Yang kedua, saudara harus tetap setia sampai akhir hidup kita. Kita harus tetap ada di dalam Tuhan, walaupun banyak persoalan, banyak pergumulan. Banyak orang, waktu mereka belum bertobat, hidup mereka makmur, hidup mereka sejahtera. Tapi ketika mereka mengikut Tuhan, satu persatu bisnis mereka mulai goyang, mulai berantakan, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena melihat keadaan seperti itu, banyak orang akhirnya mundur, berubah setia. Tapi saya mau bilang, tetaplah setia sampai akhir. Betul saudara, kita akan mengalami satu tantangan yang hebat dalam kehidupan kita. Mungkin usaha bisnis saudara juga akan goyang, tapi yang pasti Tuhan pasti akan memulihkan. Tuhan pasti akan berkati saudara lebih daripada sebelumnya. Makanya saudara harus tetap setia. Amin. Saudara harus tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan sama seperti Ayub, dia sudah hidup benar, hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, tetapi tiba-tiba dia menerima satu tantangan yang luar biasa, pergumulan yang begitu berat. Tapi pada akhir hidupnya,
Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kuat bertahan. Tetaplah setia sampai akhir hidup kita. Supaya kita dapat melihat pemulihan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetap setia ikut Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, tetap percaya. Amin. Haleluya. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun mungkin saat ini apa yang saudara doakan sepertinya Tuhan belum jawab. Saudara ada di titik, kenapa Tuhan belum jawab? Waktu saya percaya pertama-tama kepada Tuhan Yesus, Tuhan selalu menjawab doa-doa yang saya naikkan. Tetapi ketika berjalan beberapa waktu, kenapa Tuhan belum menjawab? Sehingga saudara goyang iman saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya. Walaupun mungkin doa-doa yang saudara naikkan sepertinya Tuhan belum menjawabnya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya itu bukan hanya karena dia melihat mujizat dia percaya. Di saat doanya tidak dijawab sekalipun, orang itu tetap percaya. Itu baru orang percaya sejati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Walaupun saat ini saudara menghadapi semua tekanan, persoalan, penderitaan yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara, percaya Tuhan menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap di jalan yang benar, tetap kuat pikul salib, tetap setia sampai akhir, dan tetap percaya. Kalau saudara mengalami ada banyak tantangan karena iman saudara kepada Tuhan, karena mengikut Yesus, berarti saudara ada di jalan yang benar, yang menuju hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, dihibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.